Berita perseteruan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil semakin memanas, terlebih lagi keduanya saling lapor. Hal ini memicu beragam reaksi atas berita tersebut. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan tanggapan atas berita yang sedang panas ini. Mari simak video berikut ini. Ya, kita mesti lihat dulu subjeknya. Lisa Mariana gugat Ridwan Kamil, itu gugatan apa? Lalu Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana, laporan pidana apa? Kalau Ridwan Kamil atas pencemaran nama baik, Bang. Ridwan Kamil terkait pencemaran nama baik. Yes. Pencemaran nama baik itu kan harus dibuktikan benar atau tidak. Ada atau tidak, ya kan? Nah, tapi kalau gugatan di pengadilan berarti kan gugatan keperdataan. Yes. Nah, kalau gugatan keperdataan itu jelas ada di aturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Nah, di situ dinyatakan apabila adanya pemeriksaan pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atau suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu. Nah, itu perma. Jadi di perma nomor 1 tahun 1956 itu menyatakan apabila di dalam suatu perkara ada unsur keperdataannya, maka laporan pidana ditunda. Oh, berarti bisa dibilang laporan ARK itu ditunda dulu atau ditunda berarti, Bang? Harus ditunda. Kalau perdatanya berjalan, polisi mengetahui ada gugatan perdata, maka laporan di kepolisian terkait pencemaran itu ditunda. Ditunda sampai menunggu putusan di perdatanya yang digugat sama Lisa Mariana terkait keperdataan. Clear itu? Clear apa nih, Bang? Ya. Berarti Lisa Mariana tidak bisa dipanggil untuk diperiksa, kan? Bukan tidak bisa dipanggil. Pemeriksaannya tidak boleh jalan. Tidak boleh jalan? Yes, jangankan dipanggil, jalan aja nggak bisa, gimana manggil? Jalan nggak bisa, gimana manggil? Tergantung naik sidik, Bang. Nah, naik sidik atau tidak itu kewenangan. Tetapi di perma 1 jelas apabila ada gugatan keperdataan dan diduga adanya hubungan hukum antara keduanya, maka laporan pidana ditunda. Sekarang tergantung polisinya. Mau nabrak aturan hukum atau tidak. Kalau polisi nabrak aturan hukum, ada dampak. Bisa dipropamkan. Gitu. Jadi masyarakat bisa menilai. Polisi bekerja profesional, nunggu dulu bekerjanya perdata di proses pengadilan, atau polisi mau nabrak. Kalau mau nabrak berarti polisi diduga ada pesanan. Gitu. Bang, nabrak ini kan saya orang awam, Bang. Nabrak itu maksudnya Lisa Mariana dipanggil jadi saksi atau? Bukan. Bukan. Perma 1 tahun 56. Oh. Mahkamah Agung harus dihormati sama polisi. Gak boleh sama sekali. Tidak boleh, harus ditunda. Jadi kalau polisi nabrak Mahkamah Agung, MA tadi perma 1 56, ya berarti kena masalah. Diduga polisi ada sesuatu. Ada sesuatu. Yes. Ada pesanan diduga pesanan. Iya. Berarti sesuai kata netizen, apa yang dilakukan Lisa itu udah langkah jitu atau langkah tepat, Bang? Sekarang bukan masalah tepat atau tidak tepat. Yang tahu kebenaran itu kan penggugat. Barang siapa yang mendalilkan, dia sendiri harus membuktikan. Kalau memang Lisa mempunyai hak keperdataan bahwa di dalam kandungan atau punya anak diduga milik hubungan hukum dengan si A, katakan, itulah dia taruh di hukum pengadilan di keperdataan agar hubungan keperdataannya dibuktikan dulu. Bagus dong. Berarti dia bisa menyuruh Ridwan Kamil langsung tes DNA gitu, Bang? Bukan menyuruh, nanti putusannya isinya apa, hakimnya mau atau tidak. Memerintahkan Ridwan Kamil untuk tes DNA.
gitu dong cara berpikirnya. Iya. Kan saya orang awam Jangan netizen jangan didengar. Kita bicara hukum. Betul, itu netizen tuh kata Bang Iya. Toga. Jangan asal judge orang aja Bang. Yes. Gitu berarti kira-kira nih kan seperti kasus yang pernah juga Bang saya lihat juga tentang bakalan berlangsung lama sekitar apa begitu Bang? Proses keperdataan sudah ada aturan hukumnya, yaitu gugat, nanti ada ruang mediasi, nanti ruang mediasi sudah gagal, masuk ke gugatan, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, itu adalah SOP. Bukti baru saksi, saksi nanti bantah baru kesimpulan, kesimpulan baru putusan. Itulah proses. Semua harus ada aturan dan proses. Nggak bisa kita bilang kok itu lama, kok itu cepat, nggak boleh. Hukum tidak bisa diintervensi. Mau hukum kepidanaan, mau hukum keperdataan, itu semua ada aturannya. Bang, apalagi zaman sekarang semua serba terbuka, jadi tidak ada yang namanya ditutup-tutupi. Nah ini menarik Bang, kemarin kuasa hukumnya juga bilang meminta sidangnya terbuka. Apakah dimungkinkan atau karena ini mengaksud apa seperti yang lain tertutup, gimana Bang seharusnya kalau perdata ini? Kalau ini kan bukan terkait asusila, ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Artinya di situ ada hak yang merasa orang terlanggar atau orang merasa terzolimi. Itu aja. Jadi kecuali gugatan perceraian, tutup. Gugatan anak atau kasus anak, tutup. Jadi harus terbuka, seharusnya. Kalau memang lihat tidak ada asusisilaan atau terkait anak di bawah umur, itu dibuka. Dan satu lagi Bang, kemarin kuasa hukumnya bilang Ridwan Kamil wajib hadir, gimana Bang? Ya wajib, karena yang namanya peraturan itu kan sebelum masuk ke pokok perkara ada di mediasi. Karena azas daripada pengadilan cepat, murah, dan singkat. Bang, seandainya nih Bang, kan banyak juga dia tidak hadir, apakah bisa dilanjutkan sidangnya atau gimana nih Bang? Kalau nanti Ridwan Kamil tidak hadir Atau diwakilkan sama kuasa? Tidak hadir secara pribadi di dalam proses mediasi, kan ada kuasa hukum. Kuasa hukum itu kan sudah diberikan kuasa dan secara sah bertindak atas nama Ridwan Kamil, nggak masalah. Oh jadi nggak masalah Bang? Nggak masalah, kayak Pak Jokowi nggak perlu datang ke pengadilan juga nggak masalah, kan sudah ada kuasa hukum. Oh berbeda sama perceraian Bang, kalau 3 kali nggak hadir. Sama saja, sama loh. karena ada kuasa. Gitu loh, kuasa itu sudah mewakili prinsipal. Jadi mediasi itu kan hanya perintah aturan, perintah undang-undang, perintah Mahkamah Agung. Nah sekarang kan tergantung para pihak mau datang atau tidak, kan nggak bisa dipaksa. Oh jadi betul nggak Pak Darius? Kalaupun tidak menghadiri sama sekali juga nggak masalah berarti ya. Dan hukum tetap berjalan, peradilan tetap berjalan gitu Bang. Tapi kalau bisa di awal harus hadir. Di awal karena ada permainan mediasi itu. Oh. Ya kalau tidak hadir itu tidak diharuskan, karena kadang-kadang kan orang malas untuk bermediasi karena sudah sampai di pengadilan tahapan. Biasanya. Kalau orang sudah mau mediasi nggak sampai di pengadilan, nggak usah laporan. Pada saat disomasi di luar itu sudah harus datang dulunya. Kalau sudah di pengadilan itu para pihak sudah mau fight, sudah mau masuk ke pokok perkara. Cuman hakim disarankan gitu loh. Disarankan. Ya kalau para pihak sudah sampai di polisi, sampai di pengadilan kan berarti sudah ada pro dan kontra, hak dan kewajiban. Kalau nggak mau lanjut berarti perkaranya ke pengadilan. Kalau menurut Abang nih melihatnya akan seperti apa nih endingnya Bang? Kita kan nggak bisa berandai-andai hukum. Kita ikutin aja prosesnya. Jadi lihat prosesnya aja Bang. Iya dong. Hukum itu bukan tebak-tebak buah manggis. Hukum itu harus terang, seterang cahaya. Harus tajam, setajam pedang. Ini Bang sekali lagi netizen juga nanya bukti-bukti apa sih yang harus disiapkan oleh Risa Mariana Bang?
kira-kira Bang sebagai Ya bukti itu kan dia yang tahu. Kuasa hukum. Kuasa hukumnya yang tahu, ya kan? Kenapa Lisa Mariana menganggap dirinya ada hak hukum kepada RK atau Ridwan Kamil, gitu loh. Sama juga kayak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil punya hak hukum melawan atau melaporkan Lisa Mariana. Sama-sama punya hak. Kita semua warga negara sama-sama punya hak. Masalah nanti haknya benar atau tidak. Pengadilan atau polisi lah yang menentukan. Saya advokat Dr. Toga Situmorang. Kebenaran akan menemukan jalannya. Shalom.